Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsina. Saya di sini akan menerangkan akad ju'alah menurut fatwa. Adapun dosen pengampu Ahmad Yusdi Ghazali, LC.MH, Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, mata kuliah Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah, tugas ujian akhir semester. Baik, kita akan membahas akad ju'alah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62 garis miring DSN min MUI garis miring XII garis miring 2007 tentang akad ju'alah memutuskan menetapkan fatwa tentang akad ju'alah. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan 1. Ju'alah adalah janji atau komitmen iltizam untuk memberikan imbalan, reward, iwad, atau jul tertentu atas pencapaian hasil natijah yang ditentukan dari suatu pekerjaan. 2. Jail adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan atau natijah yang ditentukan. 3. Majul. Majulah adalah pihak yang melaksanakan ju'alah. Kedua, ketentuan akad. Akad ju'alah boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayan jasa sebagaimana dimaksud dalam konsideran di atas dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pihak jail harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan atau mutlak al-tasharruf untuk melakukan akad. 2. Akad ju'alah atau mahal atau majul alaihi harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang. 3. Hasil pekerjaan natijah, sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. 4. Imbalan ju'alah atau reward atau iwad atau jul harus ditentukan besarnya oleh jail dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Dan 5. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka atau sebelum pelaksanaan objek ju'alah. Ketiga, ketentuan hukum. 1. Imbalan ju'alah hanya berhak diterima oleh pihak majullahu apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi. 2. Pihak jail harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak majulah menyelesaikan atau memenuhi prestasi atau hasil pekerjaan atau natijah yang ditawarkan. Keempat, ketentuan penutup. 1. Jika terjadi perselisihan atau persengketaan di antara para pihak dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui pengadilan agama. 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Kemudian, latar belakang atau filosofis dari akad ju'alah. Pertama, bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa, baik dalam sektor keuangan, bisnis, maupun sektor lainnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya atau reward atau itwah atau jul bergantung pada pencapaian hasil atau natijah yang telah ditentukan. Kedua, bahwa agar pelaksanaan pelayanan jasa di atas sesuai dengan prinsip syariah, DSN MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ju'alah sebagai dasar transaksi untuk dijadikannya pedoman. Baiklah, di sini ada dasar hukum akad ju'alah dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha wa iza hakamtu baina nasi an tahakumu bil adl. Innallaha ni'imma ya'izukum bi. Innallaha kana sami'an basyira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Kemudian terdapat di dalam Quran Surah Yusuf ayat 72 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafkidu suwa'al maliki wa liman ja'a bihi himlu ba'irwi wa anna bihi za'im. Artinya, penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Quran Surah Yusuf ayat 72. Kemudian ada salah satu hadis yang menceritakan seperti terjadinya sebuah akad jualah atau imbalan pada para sahabat Nabi. Hadis riwayat ini riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, yang artinya sekelompok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mempunyai obat atau adakah yang dapat meruqyah atau menjampi? Para sahabat menjawab, kalian tidak menjamu kami. Kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami. Kemudian, para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surah Al-Fatihah dan mengumpulkan ludah. Lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut. Ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tertawa dan bersabda, bagaimana kalian tahu bahwa surat Al-Fatihah adalah ruqyah? Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu implementasi pada akad jualah. Aplikasinya ialah pada SBIS atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS atau PBI 10/11/2008. SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau dalam pasal 1 angka 4 PBI 10/11/2008. SBIS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad jualah. Akad jualah adalah janji atau komitmen iltizam untuk memberikan imbalan tertentu atau iwad atau jul atas pencapaian hasil natijah yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya mengenai akad jualah yang terdapat di dalam Fatwa DSN MUI yang terdapat di nomor 62/DSN MUI/XIII/2007. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.